Amukan massa ini tak terbendung saat sebuah mobil pick-up terjebak di lampu merah di samping tol Bor, Jalan KS Tubun, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain merusak kendaraan, pengemudi mobil juga tak luput dari amukan massa. Beruntung polisi yang tiba di lokasi berhasil mengamankan sang supir. Sebelumnya, mobil pick-up berkendara ugal-ugalan dari arah Cibinong menuju tol Bor hingga sempat menabrak sejumlah kendaraan. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi merupakan pelaku pencurian yang membawa kabur mobil korban dari wilayah Pakansari. Mobilnya yang mobil pick up itu, terus pas kebetulan di sini ketangkapnya di sini. Soalnya dari tempat kejadian dia nyuri itu banyak korban yang ketabrak juga. Suzuki jenis pickup yang berkendara dengan kecepatan tinggi, kemudian menyerempet sebuah kendaraan minibus merek Sigra di lokasi TKP. Setelah diamankan, ternyata kendaraan itu adalah kendaraan hasil tindak pidana yang lain. Selain pengemudi mobil, polisi juga mengamankan barang bukti mobil curian dan kunci T. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Ayus melaporkan. Inilah video amatir saat Aceh dihajar puluhan warga hingga babak belur di Dusun Pecaron, Desa Pasir Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Beruntung, petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Kejadian bermula saat di lokasi kejadian ada lomba balap lari antar pemuda desa. Namun diduga jagoannya kalah. Pelaku Aceh terlibat keributan dengan 4 korban hingga akhirnya berujung dengan penganiayaan. Akibatnya, 4 korban, Adi Sutirto, Dewa, Rudi Hartono, dan Syaiful Bahri mengalami luka di tubuhnya dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Katanya temennya itu sudah menang, terus yang dari lawan, yang dari musuh dari musuh itu katanya kalah. Tidak terima tuh kalahan, terus tiba-tiba dia ngamuk sama anak-anaknya. Suami saya melerai, tiba-tiba ya itu suami saya yang kena luka. Kasus penganiayaan ini telah ditangani petugas kepolisian Satreskrim Polres Situbondo. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, Ayus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Andi Tadiwi. Inilah Jurnal Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, pelaku penganiayaan karyawati toko roti ditetapkan tersangka dan dijerat pasal penganiayaan oleh penyidik Polres Jakarta Timur. Pelaku berkilah aksinya karena khilaf. Usai ditetapkan tersangka, GSH segera digelandang ke Polres Jakarta Timur. Hasil penyelidikan dari sejumlah bukti dan saksi, ia diancam pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tersangka berkilah jika aksinya yang viral dilakukan karena hilaf. Namun, ia enggan menjawab saat ditanya mengapa tersangka memaksa korban untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Ada memang lebih dari 1 kali dia emosi dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang yang ada di TKP ataupun melukai. Kalau ada karyawan di situ yang berhadapan dengan dia bisa juga. Sebelumnya GSH ditangkap di kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap karena melakukan penganiayaan pada pegawai toko roti DAD milik ayahnya pada 17 Oktober lalu di Penggilingan, Jakarta Timur. Aksi penganiayaan pelaku terhadap korban viral. Kejadian dipicu korban yang menolak permintaan pelaku membawa makanan yang dipesan pelaku secara daring ke kamar pribadinya. Penolakan terjadi karena pelaku menyuruhnya dengan kalimat tidak sopan. Sebelumnya pelaku juga pernah melakukan kekerasan terhadap korban. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Kasus istri aniaya suami hingga patah kaki usai dipergoki selingkuh dengan beberapa orang pria di Jakarta Timur tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Viral sebuah video seorang wanita diduga berselingkuh dengan 2 orang pria di sebuah kawasan Jakarta Timur. Dalam video ini juga terdapat foto kaki terluka seorang pria yang diduga dianiaya istrinya. Kasus penganiayaan ini kemudian dikorban ke polisi November lalu. Video menjadi bukti bahwa korban memergoki istrinya sedang menunggu lelaki lain. Saat korban menghampiri istrinya, wanita ini tancap gas hingga korban terseret dan terluka di kaki, tangan, dan wajah. Kami akan melayangkan panggilan kedua. Kalau memang setelah panggilan kedua tidak hadir lagi, maka kita akan melakukan perintah membawa. Kasus penganiayaan ini telah masuk tahap penyidikan polisi Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang sopir angkot ditangkap polisi karena melecehkan siswi SMP yang jadi penumpangnya di Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku memperdaya korban dengan baru pulang sekolah ini. Sopir angkot berinisial MJ, 43 tahun, warga desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu, harus berurusan dengan polisi karena melecehkan seorang siswi SMP. Korban adalah penumpang langganannya setiap pulang sekolah. Ia memperdaya korban yang kerap berkeluh kesah terkait masalah pribadinya dengan bujuk rayu. Akibat peristiwa itu korban sempat trauma dan melarikan diri dari lokasi kejadian, kemudian memberitahu orang tuanya. Sering kenal karena memang korban ini sering ikut angkot, ikut pelaku di angkot. Akhirnya melaporkan ini memang dia cerita orang tua atau? Ya, dia cerita ke orang tua. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga hendak kabur dari tangkapan polisi, seorang pelaku begal pencuri sepeda motor di Jembrana, Bali, nekat menceburkan diri ke laut. Pelaku tidak bisa berenang dan minta tolong untuk diselamatkan. Dan pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi seorang personil TNI AL Pos Gilimanuk saat berupaya menyelamatkan seseorang menceburkan diri ke laut ini viral di media sosial. Ternyata orang menceburkan diri ke laut tersebut adalah DN, 24 tahun, yang merupakan pelaku begal sepeda motor di kawasan Mendoyo, Jembrana, Bali. Berbekal pisau dan ranting pohon, pelaku mengadang dan mengancam korbannya yang sedang melintas. Karena korban takut, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor metik korbannya. Polisi menerima laporan, melakukan pengejaran termasuk melakukan pengawasan ketat di pos pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk. Berbekal ciri-ciri pelaku dan sepeda motor, pelaku berhasil diamankan. Saat diamankan, pelaku meminta izin ke kantin, namun pelaku kabur dan menceburkan diri ke laut. Si pelaku ini izin ke kantin, ternyata dia tidak ke kantin, tetapi langsung menuju ke penyeberang Gilimanuk dan menceburkan diri di laut. Mungkin karena panik, yang bersangkutan sepertinya juga tidak bisa mahir berenang. Akhirnya pelaku berhasil ditolong oleh rekan-rekan dari Posal Gilimanuk. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti ranting dan sepeda motor. Atas perbuatannya, pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian terancam hukuman 12 tahun pidana penjara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.